Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, dan juga jangan lupa untuk senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 8 November tahun 2021, hari biasa pekan ke-32. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau berkenan menyatakan dirimu kepada siapapun yang mengimani sabdamu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kedamaian-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya bahwa siapapun yang bersalah, saudara-saudara kita, hendaknya kita tegur supaya bertobat. Dan ketika saudara kita yang bersalah itu bertobat, maka selamatlah saudara kita itu. Bahkan seberapa banyak pun mereka bersalah atau dia bersalah dan kembali lagi bertobat, menyesal, maka akan tetap diampuni. Semoga kita juga demikian dalam hidup ini, tidak hidup di dalam kerangka penyesatan karena tetap tinggal di dalam dosa, namun terus mengupayakan pertobatan dari waktu ke waktu. Karena Tuhan Yesus juga bersabda, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tapi lebih berat bagi mereka yang telah menyebabkan terjadinya penyesatan itu. Kita berdosa karena kita lemah, orang biasa yang mudah tergoda, dan pada saat itulah kita tersesat. Namun ketika kita bertobat, kita menyesal, kita kembali, maka saat itulah kita dituntun kepada kebenaran. Dan hal itu memerlukan pula iman bahwa Allah Maha Kasih, Allah Pengampun. Jika kita memiliki iman, maka pengampunan itu akan terjadi. Dan bahkan ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi sekalipun, apapun yang kita perintahkan terhadap alam ini akan menuruti perintah kita. Saudara-saudari, kemampuan untuk mengampuni, menerima mereka yang bertobat sungguh memerlukan sebuah komitmen untuk mengasihi, dan itu didasari juga dengan iman. Maka marilah kita memohon berkat kepada Tuhan supaya senantiasa ditambahkan iman kita, sehingga kita boleh untuk hidup di dalam kebenaran, tidak jatuh di dalam kesesatan dan penyesatan, lalu akhirnya kita boleh memiliki hati penuh pengampun sebagaimana Kristus sendiri yang mengendaki seluruh umat manusia ini kembali kepadanya dan diselamatkan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa membangun sikap tobat, kembali kepada kebenaran atas segala kesalahan dan dosa kita, menyesal di hadapan Tuhan dan memohon ditambahkan iman kita dari hari ke hari, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.